Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Erni Yulianingsih. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode assessment. Nah, di video kali ini kita akan memahami lebih dalam mengenai format assessment. Nah, jika teman-teman ingat, bagaimana sih reaksi murid ketika di kelas saat mendengar kalimat? Nah, anak-anak, besok kita ulangan ya. Nah, pasti kebanyakan murid yang merespon kalimat itu dengan perasaan cemas, khawatir, dan biasanya murid-murid akan lebih fokus untuk menghafal daripada memahami. Nah, kira-kira mengapa ya? Nah, dalam format assessment yang sering berjalan selama ini, murid terjebak sadar untuk menghafal, padahal seharusnya murid bisa lebih diarahkan untuk proses belajar yang lebih bermakna, seperti halnya merenungkan, merefleksi, menganalisis, dan menghubungkan pengetahuan dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Berdasarkan formatnya, asesmen sendiri bisa kita klasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama asesmen tradisional dan yang kedua asesmen alternatif. Nah, kira-kira apa saja sih perbedaannya dan mana sih yang lebih baik untuk digunakan? Nah, asesmen tradisional sendiri merupakan format asesmen yang paling umum digunakan. Beberapa bentuk asesmen tradisional adalah seperti tes pilihan ganda, tes benar atau salah, dan soal pengisian pendek dan essay. Nah, kelemahan dari asesmen tradisional adalah terbatas dalam menerjemahkan. Nah, ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran murid yaitu hanya sebatas pada pengetahuan saja dalam waktu itu juga, seperti pada tes benar atau salah. Tentu seorang guru akan bingung untuk mencari tahu apakah murid mampu menjawab dengan benar karena benar-benar paham atau hanya karena faktor keberuntungan saja. Nah, tes benar atau salah, tes pilihan ganda atau essay ini cocok untuk recalling pemahaman murid terkait materi yang sudah diajarkan, dengan tetapi kurang tepat untuk mengukur pemahaman mendalam atas apa yang sudah murid pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan nih dengan format asesmen alternatif dan beberapa alat tes yang bisa digunakannya. Asesmen alternatif ini sendiri lebih mampu mengakomodir hal-hal yang kurang bisa diukur lewat asesmen tradisional tadi. Dan beberapa alat asesmen yang bisa digunakan dalam asesmen alternatif adalah seperti halnya tes melalui pertanyaan terbuka, bermain peran demonstrasi, praktek langsung, eksperimen project, dan portofolio. Portofolio ini terdiri dari karya murid yang menampilkan penguasaan keterampilan tugas dan ekspresi atas suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di dalam implementasi format asesmen alternatif, proses belajar murid mesti dilihat dari banyak sisi, bukan semata-mata tahu dan paham pengetahuannya seperti apa, melainkan lebih bisa dikembangkan lagi. Misalnya mencari tahu kemampuan mengaplikasikan suatu pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi murid terhadap pengetahuan yang telah dipelajarinya dan sebagainya. Oleh karenanya, di sisi lain, penerapan asesmen alternatif sendiri menuntut komitmen guru dalam mengevaluasi ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran setiap murid. Nah, kalian lebih memilih format asesmen tradisional atau internal nih?
Secara umum, tentu sebaiknya kita mampu menggunakan kedua format asesmen sesuai kebutuhan. Nah, asesmen alternatif walaupun di sisi lain terkesan lebih merepotkan, tentu lebih mampu mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan hasil saja. Nah, ada penilaian sikap perilaku, pengaplikasian pemahaman mendalam, dan aspek lainnya yang lebih menyeluruh dan lengkap. Sedangkan format asesmen tradisional bisa digunakan untuk mengukur kemampuan murid dalam waktu yang relatif singkat, namun hanya sebatas kemampuan di level pengetahuan dan pemahaman saja. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.